Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Khalim. Saya dari kelas KPID. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pers liberal. Teori pers liberal merupakan perkembangan dari teori pers sebelumnya, yaitu teori pers otoriter. Teori pers liberal adalah teori yang menyatakan bahwa pers merupakan sebuah sarana untuk menyalurkan pikiran atau unek-unek hati masyarakat dalam memberikan pengawasan dan menentukan sikap pada tiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Teori pers liberal merupakan perkembangan dari teori pers otoriter yang sangat mendominasi oleh kekuasaan dan pengaruh petinggi melalui berbagai hal yang sangat menekan kebebasan pers. Amerika dan Inggris selama kurang lebih 200 tahun menganut teori pers liberal ini. Dua negara ini menganut teori pers liberal karena teori ini bebas dari pengaruh pemerintahan dan bertindak sebagai kekuasaan keempat. Dalam perkembangan berikutnya, di negara komunis muncul new authoritarianisme dan di negara non-komunis muncul new liberalisme yang disebut dengan social responsibility theory atau yang disebut dengan teori tanggung jawab sosial. Di negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, memberikan kebebasan berpendapat untuk rakyatnya. Sampai sekarang, pers tetap dianggap sebagai faun estate. Hal ini disebabkan kuatnya komunikasi dan pengaruh yang besar kepada masyarakat. Napoleon Bonaparte mengemukakan bahwa aku lebih takut pada 4 surat kabar yang terbit dari Paris daripada 100 serdadu dengan senapan tersungkur terhunus. Yang artinya pers selalu diperlukan dan juga tetap ditakuti. Pers yang benar-benar bebas dan independen hanya ada di beberapa negara barat yang memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, suatu sistem hukum yang memberikan perlindungan dan kebebasan bagi warga sipil, yaitu hukum yang menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat seperti Inggris dan Amerika Serikat. Tampaknya penerapan sistem pers lebih baik daripada Prancis dan Italia yang menerapkan civil law. Yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi dalam pendidikan dan pendapatan perorangan. Yang ketiga, pemerintah dengan sistem demokrasi parlementer, multipartai atau setidaknya dengan politik yang sah. Keempat, perusahaan diperbolehkan mendukung media komunikasi berita atau sebagainya. Kelima, tradisi yang sudah mapan tentang kemandirian menguasai jurnalistik. Pemikiran jurnalistik bangsa barat adalah hasil sampingan dari abad pertengahan dan kebiasaan berpolitik liberal yang dikemukakan oleh John Milton, John Locke, Thomas Jefferson, dan John Stuart Mill. De Solapol 1973 mengatakan tidak ada negara yang akan benar-benar mentolerir kebebasan pers yang mengakibatkan perpecahan negara dan membuka pintu banjir kritik terhadap pemerintahan yang dipilih secara bebas yang dipimpin negara itu. Hampir seluruh masyarakat yang telah mengakui adanya kebebasan pers
Pemecahannya adalah dengan membebaskan pers itu dari sensor pendahuluan. Tetapi juga sebuah pers tidak bisa lepas dari adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap kegiatan yang melanggar hak orang lain dan tuntutan yang sah dari seseorang. Perlindungan individu maupun kelompok serta keamanan dan juga sebuah kehormatan negara sering diutamakan dari nilai mutlak kebebasan untuk menyebarluaskan. Dalam sebuah negara yang menganut sistem politik liberal dan menganut asas-asas demokrasi, kehidupan pers yang sangat terasa dengan adanya persaingan yang bebas. Maksudnya adalah suatu usaha untuk menertibkan pers secara alami, berusaha untuk menarik sebesar-besarnya masyarakat pembaca melalui berita masing-masing. Adanya sebuah persaingan ini membuat para pelaku pers berlomba-lomba mencari, menulis, dan menyajikan sebuah berita yang menarik perhatian masyarakat umum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.